يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فلنستعجز عن إصلاح ما فسدا يا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه تتم الصالحات واقتسام أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله المتصف بجميع الكمالات. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات والأرض. Alhamdulillah, kita puji syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala seiring segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di malam hari ini kita bisa menaikkan kewajiban kita kepada Allah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan segala amal yang kepada kita lewat fardhu yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk kepada Rasulullah yang istiqamah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, memberikan keberkahan dalam umur kita, memberikan keberkahan dalam rezeki kita, dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya.
kita yang belum dapatkan hidayah dari Allah, kiranya Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala halatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadihi akhrajahu al-arba'ah fa inna lil awwali shahidan bil hadith ibn Umar radhiyallahu anhu sahih Ibnu Huzaimah wa dzakar al-Bukhari ma'alqan mawqufan. Kemarin kita membahas bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ketika sujud yang didahulukan menempel ke muka bumi adalah tangan, gitu ya, tangan, kemudian dengkul, ya. Ini hadisnya dikeluarkan oleh imam yang empat, artinya imam selain Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad, yaitu Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian Wa'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit-tashahhudi wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatayhi al-yusra wal yumna 'ala al-yumna wa aqala 53 wa ashara bi isbi'i as-sababah wa Muslim fi riwayatin lahu wa qabada asabi'ahu kullaha wa ashara billati tali biha. Kemarin lagi kita ulas bahwa ada sahabat Nabi, ya, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah ketika beliau duduk untuk tasyahud meletakkan tangan kanannya di tempat kanan, kiri tempat kiri, kemudian beliau, ya, asyara bismi as-sababah begini, ya, kemudian qabada asabi'ahu kullaha, jadi seperti ini langsung begini, ya. Jadi kemarin bukannya ketika tasyahud itu begini, tetapi berposisi begini, karena kalimat qabada asabi'ahu kullaha asyara bin nabi dalil hamd begini, ya. Kemudian wa an Abdullah bin Mas'ud, lanjutannya, radhiyallahu anhu, qala iltafat ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah thumma takhayyar min ad-du'a ajabahu ila fayad'u muttafaqun alayhi wa lafdhul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kita dan berkata, apabila kalian sholat maka baca tahiyat, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Biasanya Muhammadiyah yang pakai ini, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Kalau kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, ya, berarti sama-sama benar gitu ya. Muhammadiyah dalilnya ada dalilnya ini, dalilnya dari Imam Bukhari, ya, lafaznya Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dengan lafaz yang lain, ya. Intinya adalah kalimat at-thayyibat itu ada. Kemudian wali Ahmad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mutasyahhid wa amarahu an yu'allimahu nas. Nabi mengajarkan tasyahud, kemudian merintahkan mengajarkannya kepada manusia. Wali Muslimin an Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini hadis
riwayat Imam Muslim. Jadi kita yang pakai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ila akhirih, ini terdapat dalam hadisnya Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian yang pakai at-tahiyatul lillahi wassalawatu wat thayyibat pertamanya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, mirip-mirip sama. Ya. Wa an Fadlah bin Ubayd radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi wa lam yahmadillah wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ajila hadha thumma da'ahu faqala idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wa thana alaihi thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa rawahu Ahmad wa thalatha wasfahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Fadlah bin Ubayd berkata, sami'a Rasulullah. Fadlah bin Ubayd mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengar seseorang. Ya, kalimatnya fa'ilnya Rasul. Rasul mendengar seseorang berdoa di dalam salatnya tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ajila hadha, ini orang tergesa-gesa. Thumma da'ahu, kemudian memanggilnya. Faqala, kata Nabi, idza shalla ahadukum, apabila kalian salat. Ada mengatakan maknanya ad-du'a, berdoa, karena ujung pertamanya adalah ad-du'a bahasanya. Falyabda bitahmidi rabbih, maka bertahmidlah memuji Allah, wassana, ya, tahmid wassana alaihi, thumma yusalli ala nabi, kemudian salawatlah kepada Nabi, kemudian doa apa yang kamu kehendaki. Haqqaqal alamah Ibnu Qayyim fi kitabi Jalal al-Ifham fi salati ala khairil anam anna al-haqqa ma dhahaba ilayhi al-imam asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anna salat al-nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun fi salati fi at-tashahhud al-awwal wal thani illa annahu fil awwal yu'jizu fiha wa yastasir. Nah, ada dua pengertian. Pertama, makna ad-du'a, ini makna salat. Jadi salat itu maknanya ad-du'a wa tadhkir. Jadi makna salat adalah ad-du'a, doa dan tadhkir. Makanya di sini kalau melihat dari rentetan salat, kalau yang dibahasnya mengenai salat hadis ini, maka ketika kita salat gak pakai baca alhamdulillah, maka di sini dikata tergesa-gesa. Contoh surat Al-Fatihah. Nah, bismillah bagaimana? Kita pernah bahas pertemuan yang lalu. Kalau bismillahirrahmanirrahim ada yang membolehkan tidak dibaca bismillah. Ada yang membolehkan, sudah dibahas hadis-hadisnya ya di pertemuan yang sebelumnya. Kalau alhamdulillah harus dibaca, enggak boleh enggak? Kenapa? Karena alhamdulillah ini sudah pasti masuk kategori satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Kemudian sholawat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholawat ketika kita di rakaat pertama dan kedua, ya, di tasyahud pertama dan kedua itu hukumnya wajib, walaupun ya di tasyahud pertama itu ditaksir, artinya diringkes. Makanya ketika sholat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
diringkas. Tetapi ketika di tasyahud akhir, karena sallaita, pakai kata sallaita itu dipanjangin. Dan menurut Imam Syafi'i ini wajib. Kenapa? Dalil ini dia. Kemudian dalil ini juga bisa dipakai ketika seseorang doa. Kalau seandainya kita doa habis sholat, jangan langsung doa yang dimaksud. Mobil firi wadaya rahmatullah bayani subhanallah rabbana atina. Etikanya doa adalah kita memuji Allah. Makanya dalam kitab-kitab biasanya jelas itu, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dalam kitab Kasyifatus saja dijelasin bagaimana kita ini berdoa pakai kalimatnya hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Gak main betot langsung doa. Ya makanya kadang-kadang kan dalam pengajaran kepada anak-anak, doa aja udah selesai, doa yang lain Rabbana atina udah Rabbil fili selesai. Sebenarnya di momen itu diajarkan hamdan syakirin, hamdan na'imin. Kenapa? Karena dalam hadis ini dijelaskan bahwa harus kalau bisa berdoa memuji Allah, kemudian berselawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurang itu ya doa. Nah, kemudian berikutnya ya adalah tsumma yad'u bima syaa. Kemudian berdoalah kalian apa yang kalian harapkan, kehendaki, terserah berdoa apa, terserah. Ya, jadi ini hadis Fadalah bin Ubaid mengatakan demikian ya. Jadi hadis dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Kemudian hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah, amarna Allahu an tusalli alaina. Amara Allahu an tusalli alaika, fa kaifa nusalli alaik? Fasakata thumma qala qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa sallu ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum, rawahu Muslim. Wa zada Ibnu Khuzaimah fihi fa kaifa nusalli alaik idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Bashir bin Sa'ad berkata, jadi ada sahabat Nabi namanya Bashir bin Sa'ad nanya, ya Rasulullah, Allah memerintah kami untuk berselawat kepadamu. Bagaimana kami berselawat kepadamu? Fasakata, kemudian Nabi diam sejenak. Nabi diam. Jadi gak sekedar ngomong, karena dia tentunya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi diam itu bisa jadi Nabi menunggu daripada intuisi, sesuatu yang diberikan Allah kepada pikiran beliau. Makanya apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW hakikatnya memang dari beliau, dari lisan beliau. Tetapi ingat bahwa yang menggerakkan pikiran beliau, ilmu yang beliau dapatkan langsung dari Allah itu yang menjadikan beliau bisa berucap.
Rasul sedikit diam dulu. Fasakata dia. Tsumma qala, kemudian Nabi jawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Hadisnya memang gak ada sayyidina, gak ada. Ya, kama sallaita ala Ibrahim, gak ada sayyidina Ibrahim, gak ada juga. Ya, makanya kadang-kadang ada orang bilang, ente harusnya pakai sayyidina, Nabi aja pakai sayyidina, Nabi kan pakai sayyidina. Kita harus fair dengan hadis Nabi. Ya, saya pernah berdialog dengan orang ya yang gak pakai sayyidina. Ente pakai sayyidina juga. Emang ada hadisnya pakai sayyidina? Nabi gak pernah ucap sayyidina. Tetapi kalau Nabi ngajarin sayyidina, ingat bahwa ketika seseorang mengajarkan orang lain kalimat memuliakan dirinya, berarti dia harus akan kemuliaan. Itu kan? Jadi dalil ini. Kalau Nabi berkata Allahumma sholli ala sayyidina, sayyidina itu apa sih artinya? Tuhan kami kan. Berarti Nabi ngajarin umatnya itu hormati beliau. Berarti beliau itu pengen banget dihormatin, ngajarin sayyidina. Makanya lafaz sayyidina ini adalah bentuk lafaz penghormatan kepada Nabi, diucapkan untuk siapa? Kita. Gak mungkin Nabi ngajarin pakai sayyidina. Ulama yang mengatakan pakai sayyidina, tapi hadis Nabi pakai gak pakai. Boleh dua-duanya. Berdasarkan tekstualitas hadis boleh kita ikhtiramah dengan Nabi karena lidah kita kayaknya gak enak kalau pakainya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah berikan selawat kepada Muhammad, ini enak. Ya Allah berikan selamat kepada Jokowi, di depannya ada Jokowi. Kira-kira gimana? Orang ajar punya gitu. Atau seandainya ada lurah, camat, ya Allah berikanlah kepada camat ini bangsa dari sini. Sekarang ini pakainya bapak kan? Ya, ada satu penghormatan buat kita. Kalau